Hai hai, halo weh, kawani kami yuk melihat yang warna-warni. Lihat nih weh, cantik kali kan, banyak kali bunganya. Yuk intip tempat pelestariannya. Nah weh, di sini merupakan tempat pembudidayaan dan pelestarian tanaman bunga anggrek yang cukup besar loh weh. Banyak ragam jenis bunga anggrek yang ada di sini, mulai dari yang sering kita temuin hingga yang jarang kita ketahuin loh. Kalian penasaran kan kami lagi ada di mana? Kami lagi ada di tempat pembudidayaan anggrek yang berada di Jalan Pelajar. Anggrek adalah salah satu jenis tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam keluarga Orchidaceae. Tumbuhan anggrek dikenal karena keindahan bunga-bunganya yang beragam dan eksotis, serta variasi bentuk dan warnanya yang menakjubkan. Anggrek tidak hanya dihargai sebagai tanaman hias, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan ekologis. Mereka berperan penting dalam ekosistem sebagai bagian dan jaringan makanan dan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Nah, budidaya anggrek penting dilakukan karena memiliki nilai estetika, ekonomi, dan ekologis. Sebagai tanaman hias, anggrek sangat diminatin karena keindahannya yang menjadikan bagian penting dan industri florikultura dan peluang usaha. Selain itu, budidaya membantu melestarikan spesies anggrek yang terancam punah dan mengurangi eksploitasi di dalam alam liar, sehingga menjadi keanekaragaman hayati. Secara keseluruhan, budidaya anggrek dapat mendukung konservasi, ekonomi, dan keseimbangan ekologi. Nah, di sini ada 4 jenis anggrek. Nah, kalau yang ini namanya anggrek panda. Nah, yang kedua ini termasuk jenis anggrek Dendrobium. Dan di sini ada anggrek Catalia. Dan ini salah satu merupakan jenis anggrek bulan. Nah, di sini merupakan anggrek tanah. Kadang ada orang nggak ngerti cara penyiramannya, asal diguyur pakai gayung aja. Oh, berarti dia memang harus seperti itu. Kita kalau cara penyiraman anggrek, kalau yang untuk yang pribadi kita sarankan pakai key spray sih. Oke. Yang semprotan itu. Terus cara penyiramannya itu dari bawah dia ke atas. Dari akar ini ke atas. Jangan dari atas ke bawah. Kalau misalnya dari atas ke bawah dia nanti kasih airnya di sini semua. Kayak ini kan basah. Kalau dia terlalu kebasahan nanti dia jadi busuk. Ya. Jadi kira-kira fungsinya sabut kelapa ini? Sabut kelapa ini hanya medianya aja. Oh, media tanam. Sebenarnya kalau media untuk anggrek dendro kayak gini bisa sabut kelapa, bisa juga pakis caca, pakis. Oh, pakis gitu ya. Oh. Terus bisa juga arang. Cuman bedanya kalau pakai sabut gini kita nggak usah terlalu banyak menyiram, nggak usah terlalu berlebihan. Karena kan sabut ini lembab, dia kan kebasahan banyak menyimpan air terus jadi busuk. Tapi kalau dia misalnya pakai pakis caca ataupun dia pakai pokoknya yang semacam arang itu dia perlu banyak air karena dia kan itu panas. Ya. Iya, tapi dia lebih lembab lagi. Jadi dia penyiraman untuk anggrek bulan ini pun beda. Oh, berarti setiap jenisnya juga beda-beda teknik penyiramannya. Ada yang sama, tapi ini memang ini paling beda. Ini penyiramannya 1 minggu tuh 1 kali atau 2 kali aja. Dan penyiramannya langsung ke akar aja sih. Kita di sini ada 5 jenis anggrek. Yang pertama itu kita ada anggrek bulan. Anggrek bulan. Anggrek bulan ini, kenapa dia dinamakan anggrek bulan? Itu dia karena bunganya ini bisa bertahan berbulan-bulan, 3-5 bulan. Dari dia awal kembang sampai dia layu. Dan penempatan untuk anggrek bulan itu dia harus di tempat yang teduh. Yang sejuk dia nggak boleh kena sama sekali panas. Boleh pun kena panas, tapi dia nggak secara langsung. Karena karena kan kalau misalnya dia kena terlalu panas sekali daunnya nanti mungkin dia gosong. Dan untuk
penyiraman anggrek bulan ini 1 minggunya sekali atau 2 kali, itu langsung di daerah akar. Ya langsung ke sini. Kenapa dia hanya di daerah akar? Kalau dia sampai kena daunnya, itu daunnya nanti membusuk. Karena anggrek bulan ini kan dia dari daun. Kalau daunnya membusuk satu persatu, dia nggak hidup lagi. Berarti di antara ini semua ini yang paling rumit gitu? Iya, nggak rumit sih, cuman mungkin banyak kalangan masyarakat yang lain yang bilang ini yang paling rumit. Dan bunganya anggrek bulan, dendro atau apapun itu jangan kena semprot bunganya. Karena kalau misalnya kena bunganya disemprot, itu nanti bunganya mempercepat layu. Mempercepat layu. Ya. Nih, kalau yang kedua ini anggrek dendro. Ya, ini anggrek dendrobium ini dia penyiramannya itu 1 hari yang 2 kali, pagi dan sore. Itu kenapa dia 2 kali? Karena dia juga nggak boleh yang terlalu basah, nggak boleh juga terlalu kering. Jadi kayak nyiramnya pas saja gitu. Kalau anggrek ini lebih bagus dia kering sih daripada dia harus basah. Kalau basah dia bisa berakibat busuk, tapi kalau kering dia layu, kita masih bisa mengatasinya. Dan yang ini yang ketiga, ini namanya anggrek katalia. Kalau anggrek katalia penyiramannya sama aja dengan kayak anggrek dendro. Terus yang keempat ini anggrek tanah, itu penyiramannya juga sama sih kayak anggrek dendro. Cara pemupukannya juga sama, kecuali ini anggrek panda. Kalau anggrek panda ini penyiramannya 1 hari 4 kali. Oh, ini nggak ada tanpa media dia? Nggak, dia tanpa media. Makanya penyiramannya 1 hari 4 kali. Pagi itu jam 8 itu, terus jam 12, jam 2, jam 4 sore. Itu penyiramannya 4 kali, karena dia perlu banyak air. Karena sebanyak apapun air disiram ke panda ini, dia kan airnya jatuh ke bawah. Kalau untuk pupukan kita sama, 1 minggunya 2 kali. 1 minggu 2 kali. Untuk jenis pupuknya sama? Kita ada, namanya itu bisa gaviota, bisa gromor, cortico, gandasil, kita masuk macam-macam sih. Kalau untuk pupuk-pupuk itu. Terus kita juga ada namanya semprot insek, semprot hama. Oh iya. Ya. Itulah kenapa kalau misalnya penyiraman untuk anggrek ini dari bawah ke atas supaya kena di balik daunnya, karena kalau penyakit itu sering terjadi di balik daun. Ya, kita juga rutin kayak di sini kita seminggunya 2 kali penyiraman untuk hama. Kalau hamanya biasanya hama apa aja kak? Tungau. Tungau yang putih-putih itu? Iya. Oh iya. Paling sering sih terjadi itu tungau. Itu bukan dari anggrek aja, kayak misalnya kita gabung dengan tanaman-tanaman lain, kayak yang di sini kan banyak tanaman-tanaman yang lain itu bisa kena si tungau. Ada nggak teknik penyilangan gitu pak antara anggrek bulan dengan anggrek katalia gitu atau anggrek Kalau tanah? di sini nggak ada sebenarnya, nggak ada. Soalnya kan di sini kan ada juga jenis-jenis warnanya, Iya, perpaduan warnanya. Iya. Kalau kita nggak ada, nggak ada. Kalau untuk penyilangan kita nggak ada. Berarti langsung dari ini. Iya. Jadi, Kira-kira tanaman di sini ini fase pembibitan atau gimana? Kalau kita sih di sini udah pada remaja. Kalau untuk pembibitan kita punya di kebun satu lagi itu di Tiga Dolo. Kenapa di situ? Karena cuacanya lebih cocok di Tiga Dolo. Kalau untuk pembibitan dia nggak boleh terlalu panas, dia memang betul-betul sejuk karena harus dirawat dulu kan dari nol, dari bibit. Kita di sini yang udah remaja-remaja. Oke. Kita menggunakan sabut kelapa, tapi sabut kelapanya yang udah steril. Yang udah nggak ada hamanya lagi. Kita tinggal balik aja sih. Udah selesai, kita tinggal pakai karet. Maka dia dipakaikan karet supaya medianya nggak berserak. Tanamannya batunya kita bentuk segitiga. Fungsinya iya untuk penegaknya aja, kan dia udah berbentuk segitiga. Baru kita turun dia bersamaan. Oke. Kita tutup aja sih dia sedikit pakai sampah di atas biar supaya menutupi batunya aja. layu aja gitu pak? Enggak, kalau misalnya udah layu semua kan kita potong dia batangnya. Tapi kita sisakan dia 1 ruas. Ini kan ada dia tambah putih. Kenapa kita sisakan 1 ruas? Supaya nanti kalau dia busuk nggak kena ke daun. Tunggu sampai di situ dulu busuknya. Nanti dia kalau udah kuntungnya batangnya udah kuning baru kita tinggal potong habis.
Nah, kira-kira ada yang tertarik nggak nih untuk ikut melakukan pembudidayaan anggrek? Saat ini masih banyak yang belum mengetahui nilai ekonomi agar akar dapat berkembang dengan baik. Pakis bersifat terus, berdaging baik dan mampu menahan air dan larutan pupuk. Sabut kelapa ataupun batu bata merah. Selain diberi pakis, tanaman anggrek juga menyukai pindahkan. Namun tidak cocok jika berada dalam. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, segitu dulu untuk tentang pembudidayaan anggreknya ya. See you on next project. Bye-bye.